Di sini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi. Bagaimana sih rasanya kalau di rumah kalian terdapat banyak sampah yang tidak dibuang? Pasti akan tercium bau busuk kan? Nah, tidak hanya rumah saja yang dapat menghasilkan sampah, tetapi tubuh kita juga dapat menghasilkan sampah, yaitu dari proses metabolisme tubuh loh. Proses mengeluarkan sampah dari dalam tubuh itu disebut dengan ekskresi. Yang termasuk organ ekskresi diantaranya ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal memiliki fungsi yaitu menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat metabolisme yang menghasilkan air kencing. Ginjal memiliki struktur diantaranya korteks, medula, dan pelvis. Pada bagian korteks dan medula terdapat beberapa nefron. Apa sih nefron itu? Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Proses pembentukan urin melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap filtrasi yang terjadi di glomerulus, yang berfungsi untuk menyaring darah, yaitu darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang akan disaring karena dapat menjadi racun bagi tubuh. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Yang kedua yaitu tahap reabsorpsi atau penyaringan kembali. Pada tahap ini, urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali. Glukosa dan asam amino, kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin. Tahap yang ketiga yaitu tahap augmentasi. Pada tahap ini, urin sekunder masuk ke tubulus distal dan terjadi proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tahap ini merupakan tahap pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh disebut dengan urin sesungguhnya. Jalur pengeluaran urin. Pertama, urin akan terkumpul di pelvis ginjal, kemudian mengalir melalui saluran ureter dan masuk ke kandung kemih untuk ditampung sementara. Jika kandung kemih penuh, maka muncul rasa ingin buang air kecil, kemudian urin mengalir pada uretra dan keluar dari tubuh. Ciri-ciri urin diantaranya warna kuning pucat, berbau khas, mengandung urea, amonia, asam urat, kreatinin, benda-keton, toksin, zat kimia asing, dan ion elektrolit, dan juga tidak mengandung gula dan protein. Wah, sekarang udah makin paham ya apa saja yang termasuk organ ekskresi dan bagaimana proses pembentukan urin. Dengan adanya sistem ekskresi, racun dan sampah dalam tubuh kita dapat dibuang. Supaya organ ekskresi bisa bekerja dengan baik, maka bisa dijaga dengan minum air putih yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga yang cukup, dan jangan sering menahan buang air.